Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudara-saudari, para hadirin dan hadirat, jemaah salat zuhur, jemaah Masjid Guru, para musyahidin dan musyahidat kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa ibadallahil mu'minin. Telah kita dengarkan pada tausiah zuhur atau pertemuan kita sebelumnya tentang sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang baik, bahwa sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an suatu ketika sedang berdiam diri di bawah puing-puing bangunan yang terdapat di kota Madinah. Beliau di situ sedang merenungi dan memikirkan sesuatu. Tak kala beliau sedang terbawa oleh apa yang beliau pikirkan, sehingga kefokusan beliau tertuju kepada perkara tersebut. Lewat dan melintaslah di hadapan beliau sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, seraya mengucapkan salam kepadanya. Namun salam dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an tidak dijawab oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, karena memang beliau tidak mendengar dan beliau juga tidak sadar kalau ada orang yang lewat di depannya dan mengucapkan salam kepadanya. Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an diam, tidak menjawab salam, dan terus di dalam apa yang sedang dia pikirkan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berlalu pergi menemui sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an untuk mengadukan kepadanya apa yang barusan dia alami. Kata dia, wahai Abu Bakar Siddiq, aku lewat di depan Utsman bin Affan dan aku mengucapkan salam kepadanya, namun aku dapati dia tidak menjawab salamku. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an mengatakan, wahai Umar, ayo ikut bersamaku, kita temui Utsman dan kita tanyakan kepadanya. Lalu kemudian ketika beliau berdua tiba di hadapan Utsman, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an mengatakan, wahai Utsman, ini saudaramu Umar telah datang kepadaku dan dia bercerita bahwa dia lewat di depanmu mengucapkan salam kepadamu, akan tetapi kau tidak menjawab salamnya. Apa gerangan yang membuat hal itu terjadi? Apa sebab engkau melakukan itu? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an mengatakan, wallahi, demi Allah, aku tidak menyadari kalau Umar lewat di depanku. Aku tidak sadar, tidak tahu kalau dia lewat di depanku dan dia mengucapkan salam kepadaku. Saking dia sedang fokusnya dengan apa yang dia pikirkan. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an mengatakan, shadaqa Utsman, benar Utsman atas apa yang telah dia nyatakan. Dan dia sedang sibuk memikirkan sebuah perkara. Maka kemudian, ma'asyiral muslimin,
Setelah didengar alasan daripada Utsman dibenarkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, maka kemudian Abu Bakar bertanya, "Mahu, wahai Utsman, apa yang kau pikirkan itu sehingga kau tidak menyadari ada orang yang lewat di depanmu dan mengucapkan salam kepadamu? Apa yang engkau pikirkan wahai Utsman?" Maka Utsman berkata, "Nabi SAW telah wafat meninggal dunia. Sebelum kami sempat bertanya kepadanya tentang faktor keselamatan dari segala urusan. Faktor keselamatan dalam segala urusan. Beliau sudah wafat meninggal dunia, kami belum sempat nanya apa langkah dan cara agar kami bisa selamat dalam segala urusan dunia dan akhirat tentunya." Maka ma'asyiral muslimin, Abu Bakar berkata, "Qad sa'altuhu an dzalika." Aku Utsman telah bertanya kepada Nabi SAW tentang itu. Ternyata Abu Bakar memiliki jawaban, memiliki sesuatu yang dicari oleh Utsman. Maka Utsman berkata, "Wahai Abu Bakar, engkau layak dan pantas untuk mengetahui itu." Karena memang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an sahabat yang paling mulia. Maka Utsman berkata, "Kabarkanlah kepada kami apa yang telah kau dengarkan dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kau layak untuk mengetahui itu dan mengabarkannya kepada kami." Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an mengatakan, "Aku telah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang faktor keselamatan dalam segala urusan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qabila minni al-kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alai fahiya lahu najah." Barang siapa yang menerima kalimat yang pernah aku sodorkan, yang pernah aku ajukan, yang pernah aku sampaikan kepada pamanku, namun dia menolaknya saat itu, dia tidak menerima saat itu. Barang siapa yang mau menerima kalimat itu, yakni mempelajarinya, memahami makna isi dan kandungannya, lalu mengamalkan tuntutan dalam kalimat itu di dalam kehidupannya, fahiyalahu najah, maka itu akan menjadi sebab keselamatan baginya. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, apabila kita melihat riwayat yang menjelaskan tentang kematian paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, bahwa saat dia berada di ambang kematiannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mendekat kepadanya mengatakan, "Ya am, wahai paman, ucapkanlah sebuah kalimat. Ini aku sampaikan kepadamu sebuah kalimat, ucapkan olehmu kalimat ini, uhajjulaka biha indallah. Aku nanti bisa berhujjah di hadapan Allah agar kau mendapatkan keselamatan di akhirat." Karena Abu Talib, ma'asyiral muslimin, adalah paman yang mana dia berperan langsung sebagai paman dan sebagai ayah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Bukankah kami mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu kemudian kami melindungi dan menjagamu?" Allah tabaraka wa taala sebutkan itu dalam surat Ad-Duha. Bentuk Allah melindungi dan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seorang anak kehilangan bapak adalah dengan menghadirkan sosok paman yang sayang kepada beliau, Abu Talib. Dan dia selalu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu maju di barisan terdepan untuk melindungi dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali terjadi negosiasi, para kufar Quraisy datang kepadanya minta, "Kami serahkan anak kami yang paling tampan, yang paling baik kepada engkau wahai Abu Talib, dan kau serahkan Muhammad kepada kami. Kita barter, kita tukar." Maka Abu Talib mengatakan, "Tidak.
aku tidak akan lakukan itu. Dia benar-benar mencintai Nabi SAW dan dia mensupport dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW sangat ingin keimanannya, sangat menginginkan keislamannya. Maka berulang-ulang Nabi katakan, "Qul la ilaha illallah," wahai paman ucapkanlah la ilaha illallah. Ini kalimat nanti aku bisa berhujah di hadapan Allah untuk menyelamatkanmu. Maka para pemuka Quraisy yang ada di dekat Abu Talib mengatakan, "Wahai Abu Talib, atarghab an millati abina?" Wahai Abu Talib, apakah kau akan tinggalkan agama nenek moyangmu? Semudah itukah kau meninggalkan keyakinan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita? Abu Talib tidak mengucapkan kalimat yang diajukan oleh Nabi SAW. Berulang-ulang kali beliau mengajukan dan tiap kali itu pula tidak terucapkan kalimat yang mulia ini dari lisannya. Ma'asyiral muslimin, ketika kita mendengarkan solusi dan jalan yang Nabi SAW sebutkan dalam riwayat ini agar kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat adalah menerima kalimat la ilaha illallah dengan cara mempelajarinya, memahaminya, makna, kandungan, syarat-syarat yang ada, lalu kemudian tuntutan dari kalimat yang mulia ini kita tegakkan dengan baik dan benar dalam kehidupan kita. Tunaikanlah hak Allah Subhanahu wa taala an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ibadati Allah Jalla wa ala semata, jangan pernah menyekutukan ia dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Kata Nabi SAW, hak hamba atas Allah yang wajib, yang mesti dan pasti Allah tunaikan adalah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'ah. Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab hamba yang tak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mendapatkan keselamatan itu, tunaikan dulu hak Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, demikian kita lanjutkan insyaallah pelajaran ini pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.